Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh langsung mengambil tindakan setelah kader partainya yang mana Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT. Surya langsung memerintahkan fraksi Nasdem di DPR RI untuk melakukan pemanggilan terhadap KPK. Hal ini buntut penggunaan istilah OTT yang menurutnya kurang tepat dipergunakan dalam penangkapan tersebut. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur yaitu rekan Erlan Saputra. Baik rekan, bisa dijelaskan untuk laporan selengkapnya. Baik, rekan Putri, selamat malam Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi dapat kami laporkan bahwa tepat mulai Jumat hingga Minggu ke depan Partai Nasdem dalam menyelenggarakan acara Rakernas di tingkat nasional, dan ini diselenggarakan di Kota Makassar. Namun di tengah meriahnya Rakernas yang dihadiri sekitar 5 ribuan kader Nasdem yang diikuti dari 38 provinsi se-Indonesia, khususnya kader Partai Nasdem ini di Makassar, ada kabar yang sangat tidak mengenakan bagi kader Nasdem sendiri, dan ini ditanggapi langsung tadi oleh Ketum DPP Partai Nasdem yakni Surya Paloh usai membuka Rakernas di Hotel Claro Kota Makassar. Tepatnya sore tadi waktu Indonesia bagian tengah, sekira jam 4 sore. Uh, Surya Paloh kemudian buka suara usai Bupati Kolaka Timur, di mana Bupati Kolaka Timur ini merupakan kader jagoan dari partai, salah satu kader jagoan dari Partai Nasdem, dan ini sempat hadir langsung di Rakernas pada Kamis kemarin, dan juga dibantah juga pada Kamis kemarin oleh Abdul Aziz usai dituding bahwa dirinya ditangkap oleh penyidik KPK di Makassar. Namun kabarnya tadi penyidik dari KPK turun langsung dari Gedung Merah Putih menuju ke Makassar untuk menangkap langsung Bupati Kolaka Abdul Aziz, dan sempat diamankan di Mapolda Sulawesi Selatan sore tadi, sebelum akhirnya diterbangkan ke Jakarta, tepatnya di Gedung Merah Putih di KPK. Dan tadi Surya Paloh menegaskan bahwa Partai Nasdem tentu menghormati proses hukum yang ada dan tidak akan pernah mundur dari prinsip tersebut apabila memang jika kadernya itu terbukti bersalah. Namun Paloh mengingatkan bahwa penegakan hukum tidak diselimuti drama dan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Ia mengaku bahwa baru saja mendengar juga penangkapan dari Abdul Aziz secara samar, dan sebelumnya Abdul Aziz juga belum sempat menyampaikan langsung ke Bapak Surya Paloh terkait isu ini, namun dari elit DPP sudah menyampaikan ke Surya Paloh. Dan tadi sudah ditanggapi langsung. Dan menurut Surya Paloh bahwa penegakan hukum yang ideal adalah seharus murni, jujur, dan proporsional, bukan syarat pencitraan. Dan ia juga mengkritisi kecenderungan menempelkan stigma kepada seseorang sebelum proses hukum tuntas. Dan lebih jauh, Surya Paloh menyoroti penggunaan kata istilah OTT yang dilayangkan oleh KPK atau penyidik KPK kepada salah satu kadernya itu. Ia memaparkan bahwa pemahamannya bahwa OTT adalah penangkapan di tempat kejadian perkara saat terjadi transaksi antar pemberi dan penerima suap. Bukan bahwasanya OTT ini dilakukan pada saat para tersangka tersebut belum ditangkap. Itu yang
disampaikan tadi oleh Surya Paloh. Karena itu ia menginstruksikan pada fraksi Nasdem yang ada di DPR RI untuk segera memanggil KPK untuk rapat dengar pendapat mengenai penjelasan terkait yang dimaksud dengan OTT, supaya publik ini tidak memaknai dengan salah-salah. Walaupun menegaskan bahwa Nasdem tidak akan melindungi kader yang terbukti bersalah. Namun demikian, jika kadernya itu tidak terbukti terhadap dugaan korupsi, maka Surya Paloh instruksikan kepada kadernya untuk tidak takut dan jangan pernah takut terhadap dugaan yang dimaksudkan oleh KPK apabila itu tidak benar. Dan sebagaimana diketahui rekan Putri, bahwa menurut keterangan dari Wakil Ketua KPK tadi, Fitro Roh Cahyanto, bahwasanya pihaknya sudah menangkap langsung Bupati Kolaka Timur di Makassar tadi dan sempat diamankan di Mapolda Sulawesi Selatan beberapa jam, dan setelah itu diterbangkan ke Jakarta dan langsung dibawa ke kantor KPK RI. Dan adapun dari menurut pernyataan dari pihak KPK, penangkapan Abdul Aziz yang merupakan kader Nasdem terkait dugaan suap proyek pembangunan rumah sakit umum daerah Kolaka Timur yang nilai dugaan yang dikorupsi yakni sekitar 170 miliar, dengan sumber anggaran tersebut berasal dari dana alokasi khusus atau DAK. Dan dalam operasi tangkap tangan ini, penyidik juga mengamankan 7 orang lain dari unsur swasta maupun pegawai negeri di lingkup pemerintahan Kolaka Timur. Begitu rekan Putri yang kami bisa laporkan. Baik, terima kasih rekan Erlan atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Konsistensi sikap partai, penghormatan terhadap seluruh upaya penegakan hukum itu tidak akan mundur, tidak akan deviasi di sana untuk satu dan lain hal. Kedua, memang saya baru dengar kemarin, cuman saya ingin ingatkan kepada kita semuanya dalam terutama Nasdem. Satu, Nasdem tidak terlalu cepat mengkomentarin reaksi yang seakan-akan kita bela diri. Pembelaan ini kita coba tenang dulu. Tapi di sisi lain, bolehlah kita mengingatkan juga. Apa yang perlu kita ingatkan? Upaya penegakan hukum itu tidak mendahulukan drama. Itu yang Nasdem sedih dia kok. Harus ada drama dulu, baru penegakan hukum. Nah, sesudah penegakan hukum nanti mengharap amnesti. Itu nggak bagus juga. Jangan. Tegakkan hukum secara murni dan Nasdem ada di sana. Yang salah adalah salah. Prosesnya secara bijak. Tapi apakah ajas presumption of innocence, praduga tidak bersalah, itu sama sekali nggak laku lagi di negeri ini? Ambillah salah satu contoh, saya harus katakan di sini. Terminologi OTT yang saya pahamin mungkin dengan keawaman saya, mungkin saya ini orang awam sekali. Saya harus belajar kembali. Ini harus dijelas kembali. Yang saya pahamin OTT adalah sebuah peristiwa yang melanggar norma-norma hukum terjadi di suatu tempat antara pemberi maupun penerima. Itu OTT, lengkap dia. Ini kalau ingin satu melanggar normanya di Sumatera Utara, katakanlah si pemberi yang menerima di Sulawesi Selatan, ini OTT apa? OTT plus diterapkan. Jadi terminologi yang tidak tepat. Saya menginstruksikan fraksi Nasdem
untuk minta agar Komisi 3 memanggil KPK dengar pendapat agar yang namanya terminologi OTT, khusus terminologi OTT ini bisa diperjelas oleh kita bersama. OTT itu apa yang dimaksudkan? Supaya jangan ini bingung publik. Orang kena stempel OTT dulu. Itu juga tidak tepat, tidak arif, tidak bijaksana, dan tidak dukung jalannya pemerintahan. Itu tegas. Baik, terima kasih kawan-kawan semuanya. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.